luar batang, daerah luar batang ini mengambil dari kata keluar dari kurung batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, tak bosan-bosan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda terhadap konten-konten kami. Dan mohon maaf jika ada kekeliruan atau merasa tidak nyaman. Serta juga mohon maaf jika tidak semua komentar kami sempat berikan jawaban. Sahabat-sahabatku sekalian, untuk edisi kali ini saya akan mengupas seorang tokoh Hadramaut yang di dalam salah satu naskah Belanda disebut sebagai cendekiawan pertama yang datang ke Batavia. Beliau adalah Allahyarham Habib Husein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang. Nah, saya sendiri pada tahun 2002 itu sering sekali berziarah ke sana dan suasananya nyaman, sering kali nginep juga ke sana, wawancara juga beberapa kali untuk mengulik keterangan jati diri beliau, karena yang beredar secara umum itu lebih kepada keramat-keramatnya, terutama tentang kata luar batang yang nanti akan kami telusuri dari sisi sejarah. Benarkah luar batang, daerah luar batang ini mengambil dari kata keluar dari kurung batang yang bersetting peristiwa wafatnya Habib Husein bin Abu Bakar Al-Idrus. Saat saya ziarah pada saat itu, kalau tidak salah ya, seingatan saya juru kuncinya anggaplah demikian, beliau adalah Habib Abdullah Al-Idrus. Setelah beliau wafat diganti oleh pimpinan Samsus Sumus, kalau tidak salah beliau Habib Mustafa Al-Idrus. Beberapa kali saya sempat ketemu beliau, tetapi bukan di luar batang, di kediaman seorang kiai. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, dalam buku Elvisi van den Bakle Hadramaut dicatat beliau sebagai cendekiawan Hadramaut pertama yang datang ke Batavia. Walaupun entah beliau datang langsung dari Hadramaut atau dari Mekah atau mungkin dari Malabar, sebab ketika 1700-an nampaknya agak susah kalau beliau langsung dari Hadramaut ke Nusantara terkait dengan transportasi pada saat itu yang belum memadai. Kemungkinan besar beliau berangkat dari Mekah atau mungkin dari Malabar. Saya langsung baca dari apa yang ditulis oleh Van den Berg. Untuk memulai dengan Batavia, cendekiawan pertama adalah Sayyid Husein bin Abu Bakar Al-Idrus yang meninggal pada tahun 1798 setelah mengajar selama bertahun-tahun. Segera setelah wafat, ia memperoleh reputasi sebagai orang keramat. Di atas makamnya di luar batang, di dekat muara Kali Batavia, telah didirikan sebuah masjid besar yang kini menjadi pusat ziarah di Nusantara. Tidak hanya golongan pribumi, namun juga Cina campuran dan Indo berziarah untuk memohon keberhasilan dalam usaha mereka, untuk memperoleh keturunan dan sebagainya. Penjualan benda-benda keramatnya mencapai 8.000 gulden setahun. Bagi golongan pribumi, dikubur di makam kecil yang terletak di samping masjid merupakan cita-cita. Akibatnya, sumbangan untuk makam juga merupakan sumber pemasukan yang cukup besar. Hanya batas ini yang dicatat oleh Van den Berg. Di beberapa naskah yang seusia ini saya belum menemukan. Yang ingin saya ketahui lebih lanjut adalah ketika beliau dikatakan mengajar, otomatis memiliki banyak murid karena bertahun-tahun. Pada posisi ini sebenarnya yang lebih ingin kami ketahui, sebab dengan demikian maka akan diketahui rangkaian silsilah keilmuan dari Habib Husein bin Abu Bakar Al-Idrus ini ke murid-muridnya kepada siapa aja. Bahkan kami juga sudah pernah mewawancarai Bang Haji Ridwan Saidi, tetapi tidak pula kami dapatkan informasi yang kami harapkan terkait dengan rangkaian sanad keilmuan atau murid-murid beliau siapa saja. Namun sahabat-sahabatku sekalian, di luar sisi kekeramatan Habib Husein bin Abu Bakar, kita melihat dari apa yang dibuat oleh Van den Berg. Dari posisi ini menulis sesuai dengan yang diketahui. Tentu saja penulisan buku ini 1885 yang diterbitkan 1886, Van den Berg tidak bertemu langsung dengan Habib Husein bin Abu Bakar Al-Idrus, sebab
beliau sudah wafat ya. Sekali lagi, beliau wafat pada 1798. Hal lain juga saudara-saudaraku sekalian, kita melihat dari sisi nama Kampung Luar Batang. Van den Berg juga menulis Kampung Luar Batang. Ini yang oleh sebagian orang bahkan melegenda, bahkan kalau kita baca di buku-buku terbitan sekarang ini, termasuk dari buku yang pernah saya dikasih oleh Habib Abdullah dulu ya, tahun 2002. Itu Kampung Luar Batang berasal dari peristiwa ajaib ketika Habib Hussein wafat. Kurang lebih hampir sama kisahnya ketika beliau mau dikubur, diangkat ke Kurung Batang, kemudian mau dibawa ke Tanah Abang, lalu tiba-tiba hilang sampai 3 kali, maka akhirnya dikuburlah di tempat itu. Dari latar belakang ini kemudian dikatakan kampung itu adalah Kampung Luar Batang. Ini yang umum diketahui, walaupun secara fakta sejarah yang saya ketahui tidak seperti itu. Jadi di luar kekeramatan Habib Hussein yang melegenda terkait dengan nama ini, kalau memang hanya dikait-kaitkan, sebaiknya diluruskan. Sebab apa? Dari sumber berita resmi Dinas Kebudayaan Jakarta, DKI Jakarta, mengatakan bahwa kisah itu hanya kisah legenda. Sebab nama Luar Batang itu sudah ada dari sebelum-sebelumnya. Nah ini kan harus diluruskan, sebab kalau berkelanjutan kasihan juga Habib Hussein kan, tidak ada kaitannya terus dikait-kaitkan dan melegenda. Saya bacakan dari yang ditulis oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Kawasan Luar Batang yang terkenal karena adanya makam yang dikeramatkan di dalam masjid tua itu, Masjid Luar Batang, termasuk wilayah Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Madya, Jakarta Utara. Letaknya terhimpit antara ratusan pelabuhan Sunda Kelapa dan kawasan perumahan. Menurut legenda, nah di sini kisah itu legenda. Menurut legenda, kawasan itu disebut Luar Batang sebagai kenangan atas peristiwa ajaib yang terjadi pada saat jenazah Sayyid Hussein, seorang penyebar agama Islam yang sangat tinggi ilmunya, akan diturunkan ke liang lahat. Waktu kerandanya yang menurut istilah setempat bahasa biasa disebut Kurung Batang dibuka, ternyata jenazahnya sudah raib, entah kemana. Keluar sendiri dari Kurung Batang tanpa dilihat orang. Itulah sebabnya maka kawasan ini dikenal dengan sebutan Luar Batang. Ini sangat melegenda ya. Menurut sejarah, nah kita sekarang lihat dari tinjauan sejarah yang dicatat oleh situs resmi Dinas Kebudayaan Jakarta. Menurut sejarah, kawasan itu disebut Luar Batang karena terletak di luar batang pengimpangan atau penghalang yang letaknya melintang di Muara Ciliwung. Pengimpangan itu terbuat dari batang kayu diperkuat dengan besi. Setiap sekoci sampan, perahu dan sebagainya yang akan masuk berlayar di Ciliwung menuju kota wajib membayar bea masuk, semacam membayar tol dewasa ini bila kendaraan hendak memasuki jalan tol. Itu kayak begitulah. Jadi dulu kalau kita melihat sejarah-sejarah masa lampau di Nusantara, terutama di Sunda Kelapa ya, di Jakarta, jadi sungai-sungai Ciliwung nggak kayak sekarang, itu menjadi alat transportasi, sehingga di situ disebut Luar Batang karena posisinya ada di luar batas batang untuk pengimpangan atau penghalang ketika orang mau masuk ke Kali Ciliwung guna melanjutkan perjalanan melalui transportasi sungai. Jadi tidak ada kaitannya dengan jenazah keluar dari Kurung Batang ini menurut catatan resmi Dinas Kebudayaan DKI yang diambil dari Naskah Denhan 1935. Demikian saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang saya sampaikan ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.